Masa aksi bela Islam 2503 berupaya bergerak ke istana. Rusuh, cari keringat saja. Ada 5 tuntutan umat yang disingkat menjadi lumat. 5 tuntutan umat yang menjadi upaya yang apa akan kita senantiasa korbankan untuk kita kerahkan segala apa yang kita miliki untuk kita bela Allah dan Rasulnya. Kira-kira siap atau tidak? Siap bela Allah? Siap jaga 5 tuntutan umat? Takbir! Jadi nanti setelah ini mungkin demo Jumat depan terakhir atau mungkin Selasa ataupun Rabu setelah Lebaran mungkin kita akan lanjut demo sampai betul-betul ada ledakan yang nyata dari pemerintah ini. Berarti berjilid terus ya Bang? Kenapa? Berjilid terus? Berjilid tiap Jumat minimal tiap Jumat, bisa juga berganti hari raya kayak Mabes Polri kemarin kan hari Rabu atau hari Selasa. Nah, mungkin ini saat ini beliau ini korlap. Ada ketum PA212 alhamdulillah hadir juga tengah kita ketum FPI Front Persaudaraan Islam yang baru Habib Muhammad. Nanti juga ada tokoh-tokoh yang lain yang hadir insyaallah hadir. Jadi kalau ingin negara kondusif, aman, tertib, damai, pemerintah harus tegas kepada siapapun yang menodaikan agama apapun. Proses, tangkap, penjarakan. Jangan kemudian pihak kepolisian mengambil dalih nggak ada fatwa MUI. Ini terkadang laporan ditolak alasannya itu. Satu sisi ada yang kemudian ditangkap, dipenjarakan tanpa fatwa MUI. Ini kan namanya perbedaan hukum, kan nggak boleh. Nah ini yang kita ingatkan pada Presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan untuk mendorong kepolisian agar bersikap tegas terhadap penodai agama apapun. Saya nggak tahu, orang-orang ini tiap hari kerjaannya demo melulu. Apa nggak ada kerjaan lain? Demo di istana, mau geruduk Pak Jokowi, isunya lagi-lagi soal penistaan agama. Jadi setiap kali ada kasus, dikit-dikit dianggap penistaan agama. Dikit-dikit dianggap penistaan agama. Ini yang mungkin disebut dengan penisfobia. Ada yang menyebut penisfobia. Aksi bela Islam 2503 yang digelar PA212 di Jakarta hari ini diwarnai ketegangan hingga suasana terasa panas. Ketegangan terjadi saat masa aksi bela Islam 2503 terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Suasana panas itu terjadi lantaran masa PA212 berupaya bergerak dari kawasan Patung Kuda ke arah Istana Negara, namun ditahan oleh kepolisian. Setelah sempat terlibat saling dorong, sejumlah masa aksi bela Islam 2503 sekitar 200 orang itu membubarkan diri. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Marsudianto menyatakan pihaknya berhasil mengendalikan massa dengan menerjunkan 1.000 orang personil. Biasa itu, cari keringat aja. Kami berikan himbauan-himbauan, alhamdulillah mereka mau membubarkan diri, kata Kombes Marsudianto. Perwira Menengah Polri itu menyebutkan tidak ada massa yang ditangkap dalam aksi bela Islam 2503 yang dilakukan PA212 dan beberapa ormas Islam lainnya. Massa PA212 bersama beberapa ormas Islam lainnya yaitu menggelar aksi bela Islam 2503 pada Jumat 25 Maret. Kegiatan ini terpusat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Istana Presiden. Massa aksi bela Islam 2503 yang digelar PA212 sempat berupaya bergerak ke arah Istana Presiden dan mereka dihadang petugas kepolisian. Rusuh, suasana pun menjadi tegang. Selain itu, PA212 demo menuntut penista agama ditangkap. Menantu HRS bilang, kalau belum dipenjarakan ya kita kawal terus. Masa PA212 menggelar demo di Patung Kuda, Jakarta pada Jumat. Masa menuntut pemerintah menyelesaikan 5 persoalan termasuk menangkap penista agama. Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah menuntaskan tragedi kilometer 50. Ia mengaku tidak terima dengan vonis bebas 2 polisi terdakwa penembakan Laskar FPI. Kita minta semua penista agama untuk ditangkap tanpa terkecuali. Betul? Setuju? Takbir. Penjarakan penista agama. Kalau penista agama belum dipenjarakan, kita akan terus kawal, akan terus tuntut. Demikian kata Ketua FPI Habib Muhammad bin Hussein Alatas dalam orasinya. Menantu Habib Rizik Syihab itu juga menuntut agar Islamofobia dihentikan sebagaimana ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada kesempatan itu, Habib Hussein Alatas juga menyinggung persoalan minyak goreng. Ia menyebut kelangkaan minyak goreng terjadi karena tekanan oligarki. Lebih lanjut, dia juga meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya apabila tidak bisa menjawab tuntutan itu. Tuntutan ini kita minta Presiden Jokowi, jika Jokowi tak bisa menjawab tuntutan umat, sebaiknya Jokowi mundur saja. Di mana ini telah diatur TAP MPR nomor 6, jika Presiden sudah tak dipercaya rakyat, maka harus mundur. Siap hormati Presiden yang mundur,
Siap bersatu, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap kawal tuntutan umat. Allahu Akbar, tandasnya. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh PA 212 di Patung Kuda, Simpang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 25 Maret 2022. Aksi PA 212 ini juga memprotes pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dinilai menistakan agama Islam, yakni perkataan Yakut yang membandingkan gonggongan anjing dengan suara azan. Polda Metro Jaya memastikan aksi unjuk rasa PA 212 di Patung Kuda berjalan secara kondusif. Marsudianto mengatakan demonstrasi berjalan dengan kondusif sejak pertama kali digelar sekitar pukul 13.30 dengan perkiraan masa sekitar 200 orang. Mereka menggelar aksi di pintu Monas bagian barat daya tepat di seberang Patung Kuda. Sedikitnya 1.000 personil pun diturunkan oleh Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Pusat guna memastikan aksi itu berjalan dengan kondusif. Kendati demikian, Marsudianto membenarkan situasi sempat memanas sebelum massa meninggalkan lokasi demonstrasi pada pukul 16.12. Namun demikian, situasi kembali kondusif pasca polisi menghimbau massa untuk membubarkan diri. Hingga saat ini kondisi lalu lintas di kawasan Patung Kuda Monas kembali normal. Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Merdeka dan Patung Kuda kembali digunakan pengendara. Alumni PA 212 kepung kantor Jokowi Kapolda Metro bilang hadapi saja, nggak perlu dirisaukan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menanggapi santai rencana aksi PA 212 di Jakarta. Kata Fadil, aksi demonstrasi itu merupakan dinamika ibu kota. Fadil memastikan bahwa aksi demonstrasi itu akan berlangsung kondusif sama seperti cuaca Jakarta yang saat ini cerah dan sejuk. Tak ada pengamanan khusus dalam aksi unjuk rasa itu. Pengamanan aksi 2503 sama saja seperti pengamanan aksi unjuk rasa lainnya. Sebelumnya, PA 212 berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Presidenan Gambir, Jakarta Pusat. PA 212 dalam aksi bela Islam itu juga ingin membersihkan Istana Kepresidenan Indonesia dari para buzzer. Aksi demonstrasi rencananya akan digelar pada Jumat. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan, aksi unjuk rasa itu menuntut pemerintah agar menangkap para pihak yang diduga melakukan penistaan agama. Salah satunya adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akibat pernyataannya yang dinilai menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Demonstrasi bertajuk Aksi Bela Islam 2503 itu akan digelar setelah sholat Jumat sekitar pukul 13.30. Slamet mengklaim aksi 2503 itu akan diikuti oleh lebih dari 1.000 massa. Ada 3 tuntutan, yakni aksi pada demonstrasi itu. Tuntutan pertama pada demonstrasi meminta polisi menangkap sejumlah orang yang diduga penistaan agama. Mereka juga menuntut istana dibersihkan dari para pendengung atau buzzer, penghina agama dan juga ulama. Rencananya Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak hingga Ketua Umum Front PA 212 Ahmad Qurtubi hadir dalam aksi 2503. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan aksi bela Islam 2503 yang akan digelar di depan Istana Negara. Sebelumnya, PA 212 juga telah menggelar aksi serupa dengan tuntutan turunkan Menak Yakut dari jabatannya karena Yakut dinilai telah melakukan penistaan agama lain. Aksi bela Islam ini merupakan buntut dari pernyataan-pernyataan yang menodai Islam sehingga banyak pihak yang merasa keberatan.